Kunu fi jami'i umurikum baina yaday Rasul sallallahu alaihi wasallam masdudil awsat tahta amrihi wa nahyihi wattiba'ihi. Semuanya dalam segala urusanmu hendaklah selalu berada di hadapan Rasulullah, selalu di hadapan, selalu berpedoman kepada Kanjeng Nabi. Nabi sudah nggak ada, artinya selalu di hadapan, artinya selalu berpedoman, mengukur dengan tolak ukur kan. Masdudil awsat, dengan barisan yang kokoh, tahta amrihi wa nahyihi, di bawah perintahnya dan larangannya, wattibaihi, dan mengikutinya, ila an yad'ukumul maliku ilaihi hina idzin istadzinu ar-Rasul sallallahu alaihi. Sampai kapan? Sampai nanti Tuhanmu memanggilmu. Ketika itu minta izinlah kepada Kanjeng Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui dia yang punya otoritas. Wadkhulu alaihi, dan silahkan masuk, baru boleh masuk kalau sudah minta izin dari Kanjeng Nabi. Ila an yad'ukum. Innama sumyal abdalu abdalan. Abdal itu kenapa disebutnya abdal, wali abdal itu? Li'annahum la yuriduna ma'a iradatillahi azza wa jalla iradatan. Karena dia tidak mau kehendak Allah, irada Allah diganti dengan irada siapapun. Dia hanya tunduk kepada kehendak Allah, tidak bisa diganti oleh kehendak siapa. Makanya abdal. Wala yakhtaruna ma'akhtiyarihi ikhtiaran, dan dia tidak mau memilih selain pilihan Allah. Itulah sebabnya disebut wali abdal. Tidak memilih, artinya ya sudah, karena kita tidak tahu apa-apa, maka sekalipun disuruh memilih, punten, pilihkan saja ya Allah. Aku tidak sanggup untuk memilih, karena aku tidak bisa membedakan mana berlian, mana beling, tidak bisa membedakan mana tembelek lantung, mana dodol. Semuanya samar-samar. Ya Allah, tolong pilihkan yang terbaik. Kalaupun kamu mencari jodoh, mintalah kepada Allah untuk memilihkan. Cara memilih mana yang terbaik, mencari yang terbaik. Baik itu bahasa Arabnya khairun, ya. Meminta itu wazannya istafa'ala. Ghafara, mengampuni. Istaghfara, minta. Khairun, kebagusan. Meminta penjelasan mana yang terbaik menjadi istikharah. Jadi bukan nanya istikharah itu, minta penjelasan, kan gitu. Dipilihkan maksudnya yang terbaik menurut Allah. Jadi setelah berulang-ulang kita memilih dan selalu salah pilih, di penghujungnya, ya Allah, sejak hari ini aku sudah tidak memilih lagi. Aku hanya menjalani apapun yang menjadi pilihan. Kalaupun satu ketika wajib ikhtiar, ya oke, harus memilih. Malaikat datang sambil tolak pinggang. Wahai Kiai Sakur, wajib ikhtiar, wajib milih syar'an. Oke, baik kalau begitu, kalau wajib. Oke, besok saksinya lagi ya. Apa pilihanmu? Malaikat datang lagi. Sudah pilih? Sudah. Apa pilihanmu? Aku memilih untuk tidak memilih. Berarti pilihan saya bukan? Iya. Apa pilihannya? Aku memilih untuk tidak memilih. Putus. Tahkumunal hukma zahir. Kamu memutuskan apapun secara hukum zahir. Wa ya'maluna al-a'mala zahirah. Apa yang kamu amalkan amal zahir semuanya. Kerja fisik, ibadah fisik, juga dalam hiruk pikuknya, yang terdengar kegaduhannya. Tsumma yatafarraduna ila a'malin takhussuhum. Kemudian baru masing-masing akan melakukan sesuai dengan mereka sendiri. Kullama raqat darajatuhum
semakin tinggi rakat darajatuhum wa manaziluhum yaziduna amran wa nahyan. Semakin tinggi derajat dan pangkat mereka, semakin nambah juga perintah dan larangan. Pangkatmu semakin tinggi, larangannya pun semakin banyak, dan perintahnya pun semakin banyak. Waktu kamu masih miskin, tugasmu hanya ngasih makan anak istri. Setelah kamu kaya, tugasmu harus ngasih makan masyarakatmu. Ya, harus memperbaiki rumah orang-orang jompo, harus membangun madrasah. Sekarang kamu masih menjadi santri biasa, mau minum di warung mana saja, never mind, nggak ada masalah. Setelah kamu jadi kiai, kamu terlarang untuk minum kopi di warung itu. Paham dikit? Perintah. Ila an yablughu ila manzilin la amra fihi wala nahy min awamir syara'. Sampai kapan? Sampai nanti mereka mencapai dalam satu kedudukan, satu kondisi yang sudah tidak ada lagi perintah dan larangan. Tidak ada lagi. Itu prosesnya. Semakin tinggi, semakin banyak perintah, semakin banyak larangan. Tambah tinggi lagi, tambah larangan, tambah perintah lagi. Sampai nanti di puncaknya mah sudah tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Berjalanlah sendiri. Kalau hatimu melarang, jangan kau lakukan. Kalau hatimu memerintahkan, lakukan. Karena yang memerintahmu dan yang melarangmu adalah zatmu sendiri, bukan menghalalkan semua, bukan ahlal tulakal muharramat lain itu. Jangan bisa diwali akhirnya semua yang haram dihalalkan, yang enggak begitu. Nabi Ibrahim juga sama, iblisnya menggoda, aku Tuhan, ahlal tulakal muharramat. Silakan sekarang kau menjadi kekasihku sehingga tidak lagi yang terlarang. Silakan semuanya halal. Iblis siraku ya serawat. Sampai sekarang kita menapak tilas ngerawati setan. Itu napak tilas saja kok. Min awamir syara' berupa segala perintah syara'. Dan fa'ilu fihim akan bereaksi dalam diri mereka. Wa tudafu ilaihim wa fi ma'zalin. Lalu akan ditambahkan kepada mereka, sedangkan mereka dalam keadaan tangan kosong, fi ma'zalin, tidak berdaya. La yazaluna fi ghaibatin mal haq. Mereka senantiasa dalam kegaiban bersama Allah azza wa jalla. Wa innama yahduruna fi waqti maji'il amr wan nahi. Semata-mata mereka hadir pada saat datangnya perintah dan larangan. Yahfaduna fihima, mereka menjaganya, hatta la yukharribuna haddan min hududi syar'i, sehingga mereka tidak pernah merusak batas-batas syariat. Lianna tarkal ibadat al-mahfudat zandaqah, karena meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib adalah zandaqah. Wartikabul mahzurat, pelanggaran larangan, maksiat dan semua kemaksiatan. Tusqutul faraid min an ahadin fi halin min ahwal, yang gugur kewajiban-kewajiban dari seseorang hanya dalam keadaan tertentu. Itu semuanya jangan sampai bahwa anggapan karena sudah nyampe, sudah benar, sehingga sudah tidak lagi berkewajiban. Aneh. Hampir rata-rata godanya begini. Dan kesaktiannya ada. Sampai-sampai begini. Ada orang yang dipalsukan oleh setan seolah-olah dia itu sholatnya di Ka'bah. Enggak sholat Jumat. Alasannya saya sholatnya di Ka'bah. Tapi dia yakin betul karena dia melihat Ka'bahnya. Nah, akhirnya datang ke Ki Hanan. Ki Hanan itu bapaknya Ki Maktum. Kata Hanan, ya wis. Jadi kamu tahu? Iya. Ini Mekah, iya. Ya wisnya, baca ini ya. Kalau kamu suatu ketika lagi sholat Jumat di Ka'bah, tolong baca ini. Satu ayat Al-Quran lah, ya, lupa. Ki Maktum yang cerita nih, ya nggak bantah, ya udah, barangkali iya.
Tapi tolong bacain. Begitu dibaca, sedang salat Jumat di kapal, dibaca, tiba-tiba gerit suara bambu bergesek. Ning barongan pring ternyata. Layar setan. Terus kayak gak apa? Paham gak? Ya artinya ya sampai sejauh itu setan menyesat. Jadi pada akhirnya mah standar pokok bagaimanapun, standar kebenaran memang zahir kita pakai. Ya kan? Tidak bisa dihindari. Yaitu syariat. Iya, syariat dulu. Thariqat silakan kalau sempat. Ya, bapak saya ini kiai, tapi kenceng memegang syariat. Kalau tidak, ya tidak. Haram, ya haram. Sekalipun masih bertengkar dengan ibu saya. Nggak bisa. Ini hukumnya begini. Nggak bisa. Tapi, nggak ada tapi. Kenceng. Nggak ada masalah. Itu standar. Ya kan begitu. Jadi, modal pokoknya ya syariat itu dong. Ya, jangan beranggapan tanpa. Tetapi begini. Artinya ya, ada sih ada. Yang disebut dengan orang majdub itu ada. Tidak melalui proses suluk tidak, thariqat tidak, tapi namanya ujug-ujug. Dari preman langsung jadi wali, pelacur jadi wali. Itu mah barang yang jarang terjadi. Itu hanya Allah menunjukkan kekuasaan. Jadi kalau meniru jangan yang jarang terjadi. Kalau niru nih yang banyak terjadi menjadi mungkin. Jangan ngayal ini. Ya sudah sedang begitu. Syarat-syaratnya pernya ya segala perintahnya dan larangannya dijalanin dong. Mana mungkin orang bisa jadi bener kalau puasa enggak segala macam. Bagaimana? Syariat nih ini SD tingkatannya nih. Thariqat nih SMP. Terus marifat dulu dong SMA. Terus tekad itu namanya perguruan tinggi. Itu nanti persitasnya itu ada S1, S2, S3. Ada yakin, ada ainul yakin, ada hakul. Itu aja Bang. Ya, tetapi ada juga tanpa sekolah SD, SMA langsung bisa dapat doktor honoris causa. Karangan bukunya banyak, ya kan? Ada nggak ada kayak Buya Hamka, iya kan? Yang lain. Tapi kan jarang. Jadi maksud saya jangan meniru sesuatu yang jarang meniru yang lumrah terjadi, yang banyak terjadi, yang biasa terjadi. Namanya wadijazab itu majzub. Tetapi saya katakan yang lebih aman melalui suluk. Pemahaman, pengajian, jahadah, mulazamah, mudawamah, kan dan sebagainya lah gitu. Ya anak tengi begini, anak uslahnya, ada auratnya, ada kajian-kajian segala macam. Itu semuanya menjadi kelengkapan. Itu lebih aman kita lewat suluk. Kenapa? Kalau kita menuju suatu tempat kemanapun, kalau kita tempuh dengan perjalanan normal, kita melewati terminal-terminal mana, belok gang mana, lampu merah mana, kalaupun tersesat, kita bisa pulang, tahu jalan. Tetap lebih aman yang memakai suluk itu aja.